Berikut adalah gambar dari confusion matrix. Matrix ini sering kita gunakan sebagai pemandu kita dalam menentukan apakah akurasi yang kita peroleh itu sudah baik atau masih kurang baik. Dalam confusion matrix ini terdapat dua kolom serta dua baris. TP di sini adalah true positif, artinya sampel itu betul diklasifikasi sebagai sampel yang positif dan dia sebenarnya memang positif. Sedangkan Fn di sini ya diklasifikasi negatif, namun sampel itu sebenarnya memiliki kategori positif. Jadi disimbol dengan false negatif, artinya sampel tersebut mendapatkan kelas label negatif yang salah dia, jadi false negatif. Kenapa? Karena saat diklasifikasi dia negatif, padahal sebenarnya dia adalah positif, maka disimbol menjadi false negatif. Sel di sini disimbol dengan false positif. Kenapa? Karena saat diklasifikasi sampel tersebut oleh classifier diberi kategori positif, padahal dia sebenarnya aktualnya negatif. Ya, jadi disimbolkan dengan false positif. Jadi samples yang salah positifnya karena dia sebenarnya negatif. Dan sel yang terakhir adalah Tn atau true negatif. Artinya memang dia sampel yang negatif dan model pun mengklasifikasikannya sebagai sampel yang negatif ya. Jadi kolom sebelah kiri atas dan sebelah kanan bawah ini adalah sel di mana klasifikasinya benar terhadap positif dan benar terhadap negatif. Namun pada sel Fn dan Fp ini adalah yang tidak benar diduga klasifikasinya diduga kategorinya oleh model klasifikasi yang kita gunakan. Nah, gambar ini pun saya ambil dari sumber buku ditulis oleh Bing Liu pada yang berjudul Web Data Mining. Nah, precision, apa itu precision? Precision itu adalah jumlah sampel yang berkategori positif diklasifikasikan benar sebagai sampel positif dibagi dengan total sampel yang diklasifikasikan sebagai sampel positif. Jadi kalau kita lihat pada confusion matrix di sini, perhitungan presisi itu sebenarnya seberapa besar sampel yang positif itu dikategorikan sebagai positif dibagi dengan seberapa banyak yang diklasifikasikan sebagai positif ya. Jadi ini seperti rasio kebenaran sampel positif ya. Jadi precision adalah TP dibagi dengan TP plus FP, karena walaupun FP ini sebenarnya salah, tapi dia termasuk sampel yang dikategorikan sebagai sampel positif. Nah, recall agak sedikit berbeda dengan precision. Precision atau bahasa Indonesia presisi itu kan kita sudah mudah memahaminya, yaitu seberapa akurat, seberapa presisi. Nah, recall atau disimbol dengan R itu diartikan sebagai jumlah sampel yang diklasifikasikan berlabel positif dibagi seberapa banyak sebenarnya sampel positif itu ada di dalam testing set. Nah, karena testing set ini sebenarnya adalah bagian dari data pembelajaran, kita tahu benar kelas labelnya apa sebenarnya. Jadi di setiap testing set itu ada kelas labelnya dan kita tahu apakah dia positif atau negatif. Sehingga kita juga tahu berapa banyak sampel positif sebenarnya di dalam testing set kita itu. Jadi recall itu adalah seberapa besar kemampuan model kita itu mendapatkan sampel positif dibanding dengan atau dibagi dengan seberapa banyak sampel positif di dalam
testing set. Nah, semakin banyak atau semakin TP itu mendekati TP plus Fn, maka semakin bagus rasio atau recall kita. Jadi nilai recall ini berkisar antara 0 dan 1, begitu juga dengan precision. Dia selalu berada dalam interval 0 sampai 1. Oke, coba kita lihat contoh berikut ini. Dalam tabel ini kita menemukan bahwa hanya ada satu sampel yang diklasifikasikan positif oleh model dan benar dia sebenarnya berkategori positif. Jadi kalau kita lihat confusion matrix ini, kita memiliki dataset sebanyak 1100 ya, 1100 dataset, di mana 100 sampel dalam testing set kita itu berkategori positif, sedangkan 1000 dari dataset testing kita itu, dari data testing set kita itu berkategori negatif. Nah, satu sampel ternyata oleh model diklasifikasikan sebagai sampel positif, dan ternyata benar dia memang berkategori positif. Karena tadi kita ketahui ada 100 sampel dalam kategori positif, maka akan ada 99 sampel diklasifikasikan sebagai kategori negatif, padahal dia sebenarnya positif. Jadi di sini adalah false negatif, ya. Nah, sedangkan kita ketahui tadi kita punya 1000 sampel itu aktual berkategori negatif, dan model kita itu berhasil mengkategorikan mereka semuanya benar sebagai sampel berkategori negatif, atau di sini dikenal tadi dalam confusion matrix sebagai true negatif, ya, true negatif. Sedangkan yang false positif tidak ada, jadi tidak ada yang false positif. Nah, dari confusion matrix ini kita dapat menghitung nilai precision. Precision tadi kita ketahui adalah true positif dibagi dengan false positif ditambah dengan true positif. Jadi rasio dari yang diklasifikasi positif dibagi jumlah yang berhasil diklasifikasikan sebagai sampel positif. Oleh karena itu kita dapat precisionnya 100%. Kenapa? 1 per 0 ditambah 1, 1 per 1 kali 100%, maka nilainya 100%. Nah, nilai ini menunjukkan seolah-olah sudah cukup bagus precisionnya. Namun kalau kita hitung recallnya, ternyata sangat rendah, karena kita hanya mampu mengangkat atau mampu menduga 1% saja sampel yang positif itu. Sisanya kita nggak mampu mengeluarkan, padahal kita tahu ada 100 sampel positif di dalam testing set kita, tapi hanya kita duga 1% saja. Dari mana kita dapat 1% ini? Dari rumus kita tadi yang sebelumnya. Kalau kita kembali ke slide sebelumnya, di mana recall adalah true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif. Jadi 1% ini kita peroleh dari 1 dibagi 1 tambah 99. Jadi kita dapat hanya 1% kebenaran dari yang positif tadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa model kita ini belum baik, karena dari sisi precision dia sangat tinggi, tapi dari sisi recall masih sangat rendah. Ya, yang kita inginkan adalah model di mana antara precision dan recall itu tidak terlalu timpang. Nah, gambar ini memperlihatkan yang mana precision dan yang mana yang recall. Jadi kalau kita ingin metode klasifikasi kita baik, kita inginkan lebih banyak yang positif itu bisa kita duga juga, tidak seperti ini. Ya. Nah, slide berikutnya memperlihatkan satu measure atau satu perhitungan yang lain yang dikenal dengan istilah F1 score atau F measure, perhitungan nilai F, di mana F measure ini adalah merupakan harmonic means dari perhitungan precision dan recall yang sudah kita lihat sebelumnya di 2 slide yang lalu. Jadi F1 atau F
measure itu adalah 2 dikali nilai precision dikali nilai recall dibagi dengan precision plus recall. Jadi seperti yang saya tulis di sini, F measure ini seolah-olah mencari nilai rata-rata dari hubungan precision dan recall. Sehingga kalau precisionnya baik, recallnya baik, maka F1-nya akan baik. Sebaliknya kalau salah satu dari precision dan recall ini tidak baik nilainya, maka nilai F1 akan rendah. Nah, kita ingin mencari nilai yang F1-nya itu lebih tinggi atau mendekati 1. Ya, karena ring dari F measure itu adalah antara 0 dan 1. Nah, slide ini sebagai slide latihan, jadi saya minta Anda coba, ya, kalau ini sebagai confusion metric yang kita lihat pada 2 slide sebelumnya, coba Anda amati yang mana yang true positif, ya, yang mana yang false positif, yang mana yang false negatif, dan yang mana yang true negatif. Nah, dari sini semestinya Anda bisa menghitung presisi dari misalkan kelas yes. Berapa presisi atau F measure dari kelas yes dan berapa untuk kelas no, ya. Ini soal ini kami ambil dari buku Jiaowei Hans dan Micheline Camber, buku referensi data mining. Mohon Anda coba hitung, saya beri waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Boleh Anda diskusikan bersama teman yang mungkin ada bersama dengan Anda di situ untuk sama-sama menghitung precision, recall, dan F measure. Baik, dari latihan sebelumnya saya mengasumsikan bahwa Anda sekarang sudah semakin familiar atau semakin paham dengan perhitungan akurasi. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana aplikasi WK itu melakukan perhitungan akurasi ini. Sehingga nanti pada saat Anda melakukan analisis menggunakan WK, Anda bisa memahami apakah model klasifikasi yang Anda buat itu sudah baik atau belum. Perlu Anda lakukan tuning yang lebih baik lagi supaya dia lebih akurat atau tidak. Jadi tidak hanya menjalankan WK namun Anda tidak bisa menginterpretasinya. Hari-hari ini kita akan melihat bagaimana aplikasi WK menghitung F measure dan Anda bisa memahaminya. Sebagai contoh, di dalam direktori contoh di mana aplikasi software WK ini sudah Anda install. Sebagai contoh, kita akan coba menjalankan salah satu dataset yang disediakan oleh WK. Anda silakan buka direktori contoh. Di situ akan Anda temukan pimadiabetes.arff. Silakan Anda buka file itu menggunakan WK. Saya yakin Anda sudah paham bagaimana menggunakan WK, bagaimana membuka dataset sesuai yang sudah kita bahas melalui e-learning pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya asumsikan Anda berhasil membuka file Pima Diabetes ini. Anda akan melihat berapa banyak atribut yang dimilikinya. Ya, ada 9 dan salah satu di bagian yang paling akhir, atribut terakhir adalah kelas label dari dataset ini. Ada 500 kelas itu bertipe seseorang ini dites apakah dia terjangkit diabetes atau tidak. Ternyata ada 500 negatif, tidak terjangkit diabetes. Dan ada 268 orang atau sampel yang ternyata diindikasi positif terjangkit diabetes, ya. Nah, kalau kemudian Anda lakukan klasifikasi menggunakan lazy classifier seperti yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, menggunakan IBK dengan K sama dengan 3 serta parameter-parameter yang ada di sini yang Anda sudah pernah lakukan sebelumnya. Kemudian kita melakukan cross validation sebanyak fold-nya itu, K-nya itu 10. Artinya apa? Dalam kajian ini kita menggunakan training set
PIMA diabetes itu seluruhnya. Kita tahu tadi ada 500 itu terindikasi negatif, 268 terindikasi positif. Jadi total dataset yang ada dalam PIMA diabetes ini adalah 768. Nah, kita gunakan 768 itu seluruhnya kita gunakan dalam kajian ini. Nah, pertanyaannya, berapa banyak yang kita jadikan testing set? Kalau Anda menggunakan fitur opsi cross validation di mana nilai K full-nya itu 10, itu artinya aplikasi WK akan melakukan 10 kali uji coba testing, di mana setiap uji coba tersebut dia akan memilah secara random sekian persen dia ambil sebagai testing set, sekian persen sisanya sebagai training setnya, dan dia akan lakukan sebanyak 10 kali. Jadi seolah-olah kita punya testing set dan training set, kemudian kita klasifikasi, kemudian kita ulang lagi, kita random lagi testing set kedua, kita dapatkan juga training set yang kedua, kita klasifikasi lagi, kita ulang proses itu sebanyak 10 kali. Nah, akurasi yang kita peroleh adalah rata-rata dari setiap validasi itu. Jadi prosesnya diulang 10 kali, kemudian nilai rata-rata akurasinya diambil, dan itulah yang ditampilkan oleh WK di layar sebelah kanan ini. Jadi pada saat kita sudah setting classifiernya apa, parameternya sudah jelas 3, kemudian cross validationnya 10, kita klik start, maka akan didapatkan hasil klasifikasi seperti yang ditampilkan pada layar sebelah kanan ini. Nah, di sini terlihat bahwa presisi atau precision atau kita lihat confusion matrixnya dulu. Dari confusion matrix di sini terlihat bahwa sampel yang A itu di mana diasumsikan sebagai tested sebagai negatif, itu ada 410. Kita tahu tadi tested negatif totalnya ada 500, ya. Jadi 410 itu diduga oleh metode KNN benar dia sebagai tested negatif, tidak ada salah. Tapi ada 90 yang sebenarnya dia itu tested negatif, tapi oleh model KNN ini diberi labelnya sebagai tested positif. Jadi ini kita sebut sebagai false positif, sedangkan ini true positif, ya. Jadi presisi dari kelas yang positif ya tinggal Anda hitung aja menggunakan rumus TP dibagi FP ditambah TP, ya. Mohon coba Anda, ini kan simple saja, Anda pasti bisa hitung. Kalau ini confusion matrixnya, Anda bisa hitung berarti F measure untuk kelas yang testing negatif atau kelas A. Dan Anda juga bisa hitung presisinya untuk kelas yang satunya, karena dataset ini ternyata hanya memiliki 2 buah kelas. Nah, yang di bawah ini adalah rata-rata. Nah, jadi yang menjadi perhatian kita apa? Kalau kita punya dataset dengan 2 kelas, kita ingin yang rata-rata F measure-nya itu ya di atas 80% lah. Apalagi kalau masalah yang berkaitan dengan human life itu tidak boleh 72%, harus mendekati 100%. Ya. Kalau yang hanya tidak begitu berbahaya dampaknya jika salah, ya mungkin tidak ada masalah. Jadi ini bisa menjadi sebagai acuan kita apakah untuk KNN K sama dengan 3 sudah baik apa tidak. Jadi Anda silakan coba lagi untuk K sama dengan 5. Coba Anda perhatikan apakah weighted F measure-nya semakin baik apa semakin turun. Kalau semakin baik, coba lagi dengan K sama dengan 7. Mungkin dia lebih baik. Kemudian Anda coba juga dengan K sama dengan 9 dan K sama dengan 11. Dari beberapa uji coba dengan menggunakan beragam nilai K, maka Anda kemudian bisa menentukan, oh ternyata untuk dataset PIMA diabetes ini
parameter K yang baik itu yang mana gitu. Sehingga waktu nanti datang sampel benar yang untuk menguji apakah seseorang mengalami diabetes atau tidak, dengan distribusi datanya itu sama dengan yang kita miliki sekarang, kita bisa yakin bahwa dengan K sama dengan 5 misalkan, itu adalah akurasi yang paling baik. Nah, itu adalah materi kita pada pertemuan e-learning hari ini, kali ini. Saya persilakan Anda melakukan diskusi, ya, diskusinya bebas melalui email, melalui forum. Kami akan menjawab pertanyaan dan diskusi secara online juga. Jadi kita tidak bertemu, tapi kami harap pemahaman Anda akan sama jika kami berada di kelas bersama Anda. Jadi silakan yang punya pertanyaan setelah menonton video ini menanyakan melalui forum dan mailing list atau media online lainnya, chatting. Kemudian akan kami beri jawaban terhadap pertanyaan dan diskusi Anda. Demikian, selamat belajar tentang akurasi.